Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninta Sarita dengan NIM 24 sebagai moderator pada presentasi kelompok 7 filsafat umum bersama dua rekan saya, yaitu Haidar Hafiz Al-Ramdhani dengan NIM 24 dan Zulfikar dengan NIM 24 Langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi yang pertama yaitu latar belakang, epistemologi filsafat. No way. Materi pertama yaitu latar belakang. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas bagaimana pengetahuan diperoleh serta apa yang membuat pengetahuan tersebut dapat dianggap benar. Kajian ini sangat penting karena menjadi dasar bagi perkembangannya. Berbagai aliran besar filsafat modern seperti rasionalisme dan empirisme yang mempengaruhi cara manusia memahami realitas. Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudara Hafiz. Baik, selanjutnya adalah pengertian epistemologi. Secara etimologis, epistemologi berasal dari kata Yunani episteme dan logos yang berarti ilmu tentang pengetahuan. Dalam filsafat, epistemologi mempelajari hakikat, struktur, serta batas kemampuan manusia dalam mengetahui sesuatu, termasuk menilai validitas dan keberanian dari suatu klaim pengetahuan. Dan selanjutnya adalah epistemologi dalam filsafat ilmu. Dalam filsafat ilmu, epistemologi berfungsi menjelaskan bagaimana proses ilmiah bekerja, mulai dari cara memperoleh data lah, menguji kebenaran lah, hingga menentukan metode yang tepat untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan empiris. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan Al-Ghazali serta rasionalisme dan empirisme. Pandangan Al-Ghazali. Al-Ghazali melihat bahwa pengetahuan tidak cukup hanya mengandalkan akal atau indera saja, melainkan menurutnya keduanya penting tetapi memiliki keterbatasan sehingga manusia perlu memadukannya untuk memahami kebenaran dengan lebih tepat. Kemudian pandangan kedua menurut Al-Ghazali, ia menambahkan bahwa selain akal dan indera, ada pengetahuan tingkat lebih tinggi yaitu intuisi atau pencerahan batin. Al-Ghazali menegaskan bahwa ketiga sumber ini harus saling melengkapi agar pengetahuan tidak keliru dan tetap dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme itu melihat pengetahuan sebagai suatu yang dapat diperoleh secara a priori melalui penalaran logis dan ide bawaan. Sedangkan empirisme berpandangan bahwa manusia sejak lahir tidak memiliki ide apapun dan pengetahuan itu dibentuk sepenuhnya melalui pengalaman indera. Perbedaan ini mencerminkan dua cara yang sangat berbeda dan memahami serta membenarkan kebenaran. Baik, selanjutnya itu kesimpulan. Epistemologi memberikan dasar untuk memahami bagaimana manusia memperoleh pengetahuan dan memastikan keabsahannya. Perdebatan antara rasionalisme dan empirisme menunjukkan perbedaan mengenai peran akal dan pengalaman. Sedangkan Al-Ghazali menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menggabungkan akal, indera, dan intuisi spiritual untuk memahami kebenaran secara menyeluruh. Mungkin cukup sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.